selamat siang. Kali Jaga Muda bertemu kembali dengan Bu Rahma di mata kuliah Cyber PR. Pada kesempatan siang hari ini yang cukup panas ya teman-teman, kita akan mempelajari mengenai ragam media Cyber PR. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelumnya ada yang pernah atau mengenal mengenai Cyber PR? Atau ada yang sebelumnya pernah mempelajari tentang Cyber PR? Oke, baik. Ibu akan sedikit memaparkan. Cyber PR secara garis besar itu merupakan salah satu kegiatan kehumasan. Dia merupakan kegiatan kehumasan yang dilakukan menggunakan media internet. Hal ini dilakukan untuk membangun citra serta mempertahankan merek yang ada pada sebuah perusahaan. Ini dilakukan untuk membentuk kepercayaan kepada konsumen kita, kepada halayak kita, sehingga terbentuk atau terciptanya interaktif antara perusahaan dan masyarakat. Saat ini aktivitas public relation mayoritas menggunakan media online atau media internet. Perkembangan public relation atau PR yang terjadi di Amerika Serikat, di Eropa, di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia telah mengalami banyak peningkatan serta perkembangan. Salah satu perkembangan yang ikut serta mempengaruhi perkembangan PR adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengaruh TIK atau teknologi komunikasi dan informasi terhadap PR dapat dibentuk dan ini merupakan suatu alat atau media yang biasa digunakan dalam kegiatan-kegiatan PR atau istilahnya Cyber PR. Nah, atau biasa juga disebut dengan Net PR, aktivitas bentuk nama PR atau bidang studi di cyber world seperti itu. Adapun tugas ataupun tupoksi dari IPR atau Cyber PR menurut Onggo ada dua. Yang pertama, memaksimalkan media tersebut atau media online tersebut untuk digunakan dalam penyampaian informasi-informasi kepada halayaknya melalui media online tersebut. Hal ini bisa dalam skala media lokal, nasional, regional, dan internasional. Hal ini juga termasuk penyampaian data-data penunjang di media sosial kepada halayak oleh pelaku IPR. Yang kedua atau tupoksi yang kedua, bagaimana membuat produk atau bisnis perusahaan terpublikasi. Terpublikasi di sini maksudnya dapat diketahui oleh halayak. Terpublikasi secara masif, baik secara nasional maupun internasional. Sehingga seorang IPR dituntut agar dia bisa mempunyai keahlian, kreatif, serta cakap dalam mengolah data menjadi informasi yang ada untuk diinputkan dalam website. Karena tidak mungkin ketika kita memasukkan data dalam website, data tersebut tidak diolah terlebih dahulu. IPR memiliki tanggung jawab yang banyak untuk mengoperasikan peran media sosial perusahaannya, sehingga secara semaksimal mungkin dapat menjadi pendukung bagi pengunjung sehingga mereka tertarik untuk melihat website tersebut. Adapun ragam media PR bisa kita lihat mulai dari media sosial, blog, media online, email, website, wiki, bulletin board, dan lain-lain. Kecerdasan seorang PR dapat dilihat ketika dia mampu memproyeksikan serta memilih media mana yang pas atau yang tepat untuk digunakan dalam perusahaannya untuk kegiatan-kegiatan di media sosial. Beberapa ragam media PR diantaranya yang pertama adalah email. Email merupakan salah satu media elektronik yang digunakan paling efektif untuk mengirimkan pesan serta informasi kepada halayak maupun publik kita. Email apabila kita salah dalam membalas email atau terlalu lama, terlalu panjang dalam membalas email, ini akan membuat reputasi perusahaan kita juga semakin menurun. Media yang kedua yaitu adalah newsletter elektronik atau biasa dikenal dengan e-zine atau e-magazine, majalah dalam bentuk online.
Majalah ini syarat akan informasi seputar perusahaan. Ini berfungsi untuk memberikan informasi serta program-program kepada khalayak mengenai apa saja yang sudah dilakukan perusahaan selama 6 bulan atau selama 1 tahun belakangan. Media cyber yang ketiga adalah Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak dan aktif digunakan oleh seluruh masyarakat khususnya di Indonesia. Dia berbentuk audio visual, ada suara dan ada gambar. Ini sangat memudahkan organisasi, instansi maupun perusahaan untuk menyampaikan informasi ataupun program-program yang dimiliki perusahaan agar diketahui oleh publiknya. Yang keempat adalah Twitter. Ini merupakan microblogging yang aksesnya terbatas, hanya sekitar 160 karakter. Ini juga bisa digunakan pelanggan untuk merespon atau menyampaikan keluhan-keluhan yang dihadapi pelanggan kepada perusahaan. Biasanya atau contohnya seperti keterlambatan ataupun sinyal yang mengadat dari beberapa provider. Beberapa pelanggan menyampaikan keluhannya melalui Twitter. Kemudian media yang selanjutnya adalah Facebook. Facebook merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ini juga masih banyak digunakan oleh perusahaan, lembaga ataupun instansi yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah YouTube. YouTube merupakan situs video bersama terbesar di website yang merupakan situs ketiga yang paling sering digunakan di internet. Ketika khalayak ataupun konsumen masyarakat ingin melihat profil dari sebuah instansi atau perusahaan, dapat langsung mengunjungi kanal YouTube-nya. Ini sangat mempermudah masyarakat. Di samping dengan adanya audio dan visual yang sangat mendukung dari YouTube tersebut, sehingga memudahkan masyarakat mengakses profil dari sebuah perusahaan. Media yang terakhir yang banyak juga digunakan oleh perusahaan saat ini adalah TikTok. Ini merupakan salah satu media sosial yang banyak juga digunakan baik dari perusahaan, lembaga, atau konten-konten kreator yang membantu mempromosikan perusahaan tersebut dengan konten-konten kreatif yang mereka upload atau mereka buat di kanal TikTok. Oke, kenapa kita perlu untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai media PR? Ada yang tahu mungkin? Yang pertama, komunikasi dapat dilakukan dengan sangat-sangat cepat, in real time, di waktu yang sama. Di waktu saat itu juga kita dapat mengirimkan pesan kepada orang mungkin yang ada di belahan dunia lain. Yang kedua, informasi yang tersaji dalam berbagai bentuk dan medium yang sangat beragam. Yang ketiga, teknologi digital sangat didukung dengan adanya jaringan internet yang sangat memadai, dapat terhubung dengan kita dimanapun kita berada tanpa adanya hambatan apapun. Yang keempat, sangat mudah, sangat murah, dan sangat terjangkau, tidak perlu mengeluarkan kos yang cukup tinggi. Yang terakhir adalah interaktiviti, adanya interaktivitas yang terjadi antara perusahaan dan khalayak ataupun konsumen. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam cyber PR. Yang pertama, internet telah mengubah praktik PR dalam menggunakan media dan berinteraksi dengan khalayak. Seperti yang kita lihat, ada interaktiviti antara media dan khalayak. Yang kedua, internet membuat atau terciptanya publik yang aktif. Adanya publik-publik yang aktif dan ikut membentuk pemberitaan yang ada dalam sebuah media. Yang ketiga, reporter ataupun jurnalis saat ini telah berganti. Berganti dalam arti karena semua informasi saat ini bisa diakses secara langsung oleh konsumen ataupun khalayak melalui kanal-kanal yang ada di media sosial. Baik teman-teman mahasiswaku tercinta, di penghujung perkuliahan kita, izinkan Ibu sedikit berpantun sebelum menutup perkuliahan kita. Tidur nyenyak di atas ranjang, air mengalir di kolam ikan. Walaupun perkuliahan kita sedikit panjang, walau panjang tapi menyenangkan. Sampai ketemu minggu depan di perkuliahan kita yang selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.